Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat dari kelompok 4, yakni urgensi media pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat diarahkan dan juga direalisasikan melalui berbagai cara. Nah, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Di sini media pembelajaran adalah hal yang sangat penting juga untuk membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Media dapat membantu para guru dan juga para staf untuk menyampaikan pesan kepada para siswa dan juga para siswi, agar pesan serta pesan tersebut agar bisa lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh para siswa dan siswi. Karena proses belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan. Padahal belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. Oleh karena itu, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Awalnya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu saja. Ini dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar mereka, dan kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik itu dapat disederhanakan melalui media pembelajaran. Nah, media juga memperjelas keterangan pendidik, terutama dengan pendidik yang mempunyai kendala pengucapan, seperti pengucapan kalimat dari bahasa asing dan juga lain-lain. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan menghadirkan media pembelajaran tersebut. Menurut Ahmad Salim, media pembelajaran itu sangat penting sekali mengingat beberapa unsur, yakni yang pertama menarik para siswa karena media pembelajaran itu selalu inovatif, selalu ada pembaharuan, jadi itu sangat menarik minat para siswa dan siswi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, para siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang sedang mereka pahami. Kemudian yang ketiga, memberikan data yang kuat dan terpercaya. Dengan adanya media pembelajaran memberikan data yang kuat dan juga bisa dipercaya oleh para siswa. Kemudian yang keempat adalah memadatkan informasi. Dengan adanya media pembelajaran, informasi akan lebih praktis, lebih mudah dicerna, dan juga lebih padat penjelasannya. Kemudian yang kelima adalah memudahkan menafsirkan data, yang mana dengan adanya media pembelajaran sebagian data-data, hampir seluruh data-data itu lebih mudah untuk ditafsirkan. Kemudian ada juga beberapa urgensi media pembelajaran, yang mana sebagai berikut. Pembelajaran lebih efektif. Proses belajar yang efektif akan memberikan mutu siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, urgensi media dalam pembelajaran mampu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Dengan demikian, maka tujuan awal pembelajaran akan tercapai dengan baik. Dengan adanya media pembelajaran, memudahkan pembelajaran itu menjadi lebih efektif adanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tarik dan minat siswa. Siswa yang cenderung tidak menyukai pembelajaran yang bersifat membosankan atau monoton, tentunya hal ini membuat tugas para pengajar itu untuk memberikan bagaimana caranya agar siswa-siswa tersebut tidak bosan. Bagaimana caranya menarik daya tarik siswa agar mereka bersemangat untuk belajar dan juga melakukan proses pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik siswa adalah dengan menggunakan media, karena adanya media pembelajaran itu sudah saya bilang tadi selalu inovatif dan juga menarik. Bagi para siswa itu adalah hal yang baru. Dengan demikian, tujuan urgensi media pembelajaran akan tercapai sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik pula. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih asyik karena pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa terasa lebih enjoy, terasa lebih menikmati pembelajaran, tidak merasa bosan, tidak merasa monoton. Nah, hal ini akan berdampak positif pula terhadap proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Itu juga dibutuhkan tenaga profesional dan juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, faktor pendukung yang paling memiliki dampak besar adalah media pembelajaran itu sendiri. Dengan menggunakan media, proses pembelajaran akan berlangsung lebih asyik dan juga tidak terasa membosankan.
dan juga menarik, sehingga para siswa akan lebih merasa bersemangat dan juga menyukai proses pembelajaran tersebut, sehingga akan mudah mencerna materi-materi yang disampaikan oleh guru atau tenaga didik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas. Dalam proses pembelajaran, media mampu mengembangkan kreativitas siswa, baik pengajaran ataupun murid. Tentunya akan berdampak positif dalam proses pembelajaran tersebut, sebab munculnya kreativitas bisa menjadi indikasi keberhasilan dalam proses belajar. Dengan fungsi urgensi media pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas, memberikan ruang yang luas bagi semua pihak untuk berprestasi. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya. Sebab antara metode dan media memerlukan sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Meningkatnya motivasi bagi para siswa. Dalam pembelajaran, motivasi merupakan sesuatu yang harus ada, terutama bagi para siswa. Motivasi ini akan menentukan prestasi para siswa ke depannya yang akan diperoleh dalam proses pembelajaran siswa. Nah, proses pembelajaran efektif terjadi jika media pembelajaran yang digunakan juga memiliki kesan kepada peserta didik. Kesan pada media yang digunakan ini menggambarkan urgensi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Kemudian yang ketiga, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, menimbulkan gairah belajar siswa. Kemudian yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dan lingkungan dan juga dengan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dengan adanya media pembelajaran ini, para guru bisa lebih menjadikan para peserta didik lebih mandiri lagi karena sudah ada media pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya. Sebab antara metode dan media memerlukan sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, jika media memiliki urgensi dalam pembelajaran, setidaknya alur pemanfaatan media adalah sebagai berikut. Jadi di situ ada gambar sumber pesan, kemudian langsung disalurkan dengan media. Nah, media tersebut membawa pesan tersebut untuk penerima pesan, yakni peserta didik. Seperti itu. Kemudian secara deskriptifnya Secara deskriptifnya, alur penggunaan media pembelajaran dimulai dari sumber pesan, yakni seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media. Jadi media tersebut membawa pesan dari guru yang mana akan disalurkan kepada penerima pesan, yakni peserta didik. Di dalam media berisi tentang pesan. Adapun pesan dalam media berisikan tentang materi yang akan disampaikan oleh guru yang saya sebutkan tadi. Kemudian pesan di dalam media disampaikan kepada penerima pesan, dalam hal ini adalah peserta didik. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap, dan juga salah tingkah, kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.